yang bernama Luqman Al-Hakim. Beliau berkata kepada putranya, ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah kamu melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya syirik itu la dzulmun adzim, jadi perbuatan kezaliman yang paling besar. Jadi pendidikan yang pertama kali yang harus kita tanamkan kepada anak kita, yakni adalah kita kenalkan Allah Subhanahu wa taala. Kita kenalkan anak ini bahwasanya Allah yang telah menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memberikan semua nikmat-nikmat yang ada di muka bumi ini. Nah, tentu supaya anak ini beribadah. Dan tujuan kita diciptakan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka pendidikan yang pertama kali kita didik anak kita ini adalah tauhid. Kita kenalkan dulu Allah yang telah menciptakan kita. Jangan dikenalkan yang lain-lain. Apalagi dikenalkan dengan ilmu sains. Oh, yang penting kamu bisa baca, tulis, Al-Qur'annya dilalaikan. Bahkan sampai SMP, SMA sudah bisa baca? Belum. Tapi kalau suruh baca tulis Indonesia, pintar. Hitungan matematika, pintar. Ketika giliran sudah membaca Al-Quran Karim, jadi kita kenalkan anak kita, cucu kita, yang adalah kita ajak supaya dia ini beriman kepada Allah. Bahkan Rasulullah pun memerintahkan kepada kita di saat anak itu masih kecil, kita itu sudah membiasakan untuk beribadah kepada Allah, diajak sholat, diajari sholat. Bahkan di saat usia 10 tahun, nah fatribu, pukullah kalau memang sudah tidak mau atau tidak mengindahkan perintah sholat. Nah, jadi didikan yang pertama kali yakni adalah beribadah kepada Allah. Dan inilah yang dididik oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu mendidik para sahabat yakni tentang keimanan. Rasulullah di saat usia 40 tahun dia berdakwah kepada para sahabat. Yang didakwahi pertama kali yakni adalah tentang iman. Jadi tentang iman. Jadi belum sholat, belum ada sholat. Karena sholat itu setelah Isra Mi'raj kurang lebih di tahun ke-9 dari kenabian. Jadi sudah hampir 10 tahun baru ada perintah sholat 5 waktu. Perintah puasa turunnya ketika Rasulullah berada di kota Madinah. Berarti sudah hijrah ke Madinah. Sebelumnya sahabat tidak ada perintah sholat, kecuali ada sholat 2 rakaat di pagi hari dan 2 rakaat di sore hari. Jadi ya hanya itu. Untuk sholat 5 waktu belum ada. Jadi 10 tahun Rasulullah SAW itu berdakwahnya tauhid, mengenalkan ketauhidan kepada Allah supaya masyarakat Makkah saat itu memang benar-benar beriman. Artinya mereka berdoa kepada Allah di depan Ka'bah, mereka berdoa, akan tetapi berdoanya mereka berada di samping-samping berhala yang berada di sekitar Ka'bah yang jumlahnya 360, jadi 300 lebih. Bahkan Rasulullah pun juga ditawarkan, bagaimana wahai ya Muhammad atau Abu Qasim, karena Rasulullah itu dipanggil dengan Abu Qasim karena anak yang pertama itu namanya Qasim. Wahai Abu Qasim, bagaimana kalau kita buat kesepakatan sehari kita beribadah di Mekah, nah kemudian hari berikutnya kamu harus maksudnya Rasulullah dibolehkan untuk beribadah di Ka'bah, di Mekah, di depan Ka'bah. Kemudian hari berikutnya kami yang beribadah, kamu harus ikut. Nah, Rasulullah menolak. Dialog lagi, kalau gitu kamu 1 bulan, kami 1 hari. Jadi misalnya kalau 29 hari atau 30 hari berarti kamu 28 hari, yang sehari kami. Artinya silakan kamu beribadah di depan Ka'bah selama 28 hari, yang
sehari berikutnya kamu ikut takut. Nah ini. Jadi kita bagi dua ini Ka'bah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala turun dalam surah Al-Kafirun. Ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'budu wa la ana a'budu ma a'budu wa la antum a'buduna ma a'budu lakum dinukum. Dan di sini di ayat yang ke-6, lakum dinukum, bagimu agamamu, bagiku ya agamamu. Lah aku enggak mau menyembah apa yang kamu sembah. Jadi berbeda. Nah, dengan itulah akhirnya orang-orang kafir ini memboikot, bahkan sampai Rasulullah itu dan kaum muslimin, orang-orang as-sabiqun al-awwal diboikot selama 3 tahun. Mereka hidup kelaparan. Jadi dagang apapun itu langsung ditebas oleh orang Quraisy. Kalau ke Rasulullah kecuali yang mendukung orang-orang kafir, mereka dapat makanan. 3 tahun diboikot. Alhamdulillah ini. Bapak Ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga Nabi Ya'qub alaihissalam. Dia didik putranya qala li banihi, di saat Nabi Ya'qub mau meninggal dunia. Ya'qubul maut, hadar Ya'qubul maut, qala li banihi, dia berkata kepada putra-putrinya, ma ta'buduna, putranya. Karena putranya Ya'qub ini ada 12. Ma ta'buduna min ba'di, apa yang kamu sembah setelah aku meninggal dunia? Wahai anak-anakku, apa yang kamu akan sembah? Qalu, maka secara otomatis anaknya Yakub berkata, na'budu ilahaka, kami akan beriman kepada ilahmu, Rabbmu, wahai Yakub, wa ilaha abaika, dan kami akan beriman kepada ilah ayah-ayah kami atau kakek moyang kami, yakni adalah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Nabi Ishak, yakni hanya beriman kepada ilah wahidah, akan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam di saat beliau membangun Ka'bah, jadi setelah Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah, beliau berdoa, qala Ibrahim, dia berdoa kepada Allah, Rabbij'al hadza baladan aminah. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah negeri ini baladan amin, negeri yang aman, negeri yang terjaga, tidak ada yang berani menggoda, bahkan syaitan pun tidak akan masuk, bahkan iblis tidak akan masuk ke daerah Makkah, Dajjal pun tidak akan masuk ke daerah Ka'bah, termasuk juga kota Madinah, baladan amin. Didoakan oleh Nabi Ibrahim, waj'alni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah anak keturunanku dari menyembah berhala. Jadi kita boleh tuh, kita doakan anak kita doakan cucu-cucu kita. Jadi doakan supaya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang inilah yang selalu diincar oleh orang-orang kafir. Bagaimana orang kafir ini supaya berkembang, bagaimana agama Islam ini semakin hidup. Dan ini sudah diprediksi oleh Rasulullah. Rasulullah sudah memberitahukan kepada kita bahwasanya nanti di tanda-tanda akhir zaman umatku itu seperti buih, yang punya kekuatan, jumlahnya banyak, akan tapi mudah diombang-ambingkan. Bahkan di dalam surah wa qalilun sullatun minal awwalina wa sullatun minal akhirin, orang yang langsung masuk surga sepertiga ini dari golongan yang awal, wa sullatun minal akhirin, dan sepertiganya dari golongan yang terakhir, termasuk kita. Akan tapi di ayat yang berikutnya sullatun minal akhirin, sullatun minal awwalina wa qalilun minal akhirin, sepertiga dari golongan orang-orang yang dulu, dan betapa sangat sedikitnya golongan orang-orang yang terakhir. Kenapa golongan orang-orang yang terakhir itu sangat sedikit? Karena sudah jauh dari Rasulullah. Begitu banyak hal-hal yang kebid'ahan, begitu banyak hal-hal yang sudah
jauh dari petunjuk Allah, jauh dari petunjuk Rasulullah SAW, bisa jadi melakukan kesyirikan. Bahkan ketika Dajjal itu sudah diturunkan oleh Allah, dilepas oleh Allah, maka secara otomatis akan begitu banyak kekafiran atau kekufuran di saat Dajjal ini berdakwah kemanapun. Dan ketika seorang itu sudah beriman kepada Dajjal, Dajjal pindah dari tempat kita, kemudian kita bersyahadat lagi, maka iman itu sudah tidak ada fungsinya. Jadi batal karena kedatangan Dajjal. Maka kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk berdoa di dalam salat kita setelah tahiyat akhir. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr, min syarri fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Jadi kita berlindung kepada Dajjal. Kenapa? Karena Dajjal ketika dia berdakwah, begitu banyak yang beriman. Alhamdulillah. Tentang kesyirikan, innallaha la yaghfir, Allah tidak akan mengampuni ayyusyraka bihi, dosa syirik Allah tidak akan mengampuni. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Ayat ini menunjukkan bahwasanya dosa syirik itu tidak akan diampuni oleh Allah. Ini ada ancaman, peringatan keras, ya walaupun Allah sudah menjelaskan di dalam ayat ini la yaghfir, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Akan tetapi Allah masih tetap membuka pintu taubat di saat orang tersebut atau hamba tersebut itu benar-benar bertobat kepada Allah. Bukankah orang-orang sebelum, orang-orang di zaman Rasulullah banyak sekali yang melakukan kekufuran, banyak sekali yang melakukan kesyirikan. Tetapi ketika dia didakwahi, kemudian dia bertobat dan tidak kembali lagi menjadi murtadin atau menjadi kafir, selesai. Berarti Allah mengampuni. Memang ini ada ancaman, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Tapi kalau memang kita benar-benar bertaubat kepada Allah dan tidak akan murtadin, maka insya Allah, dan ini hanya Allah lah yang mengetahui apakah itu taubat kita diterima atau ampunan kita ini diberikan oleh Allah, hanya Allah yang tahu. Walaupun sudah bersyahadat, ada orang yang ingin menikah dan masuk Islam, setelah itu kembali lagi ke kafir, kemudian ingin masuk lagi bersyahadat lagi. Apakah syahadatnya yang kedua ini bisa diterima? Kalau secara manusia ya selesai. Tetapi Allah lah yang mengetahui apakah yaghfiru ma duna dzalik liman yasha, siapa yang dikehendaki. Kalau memang Allah menghendaki si fulan mendapatkan ampunan, diampuni Allah, selesai, dia jadi beriman. Tapi kalau tidak mendapatkan ampunan, inilah bahayanya dosa kesyirikan, akan menghapus seluruh amal, penghalang masuknya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada pun dosa yang lain, ma'duna dzalik yaghfir. Kalau dosa selain kesyirikan sebanyak apapun, Allah masih mau mengampuni dosa-dosa seorang hamba selama hamba tersebut itu mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa mencuri, dosa ini, dosa ini. Ya tentu ketika dosa sesama manusia ya harus tetap minta maaf. Tetapi ketika dosa itu berkaitan dengan kepada Allah, berhubungan dengan Allah, maka ya adalah dengan bertaubat. Pernah kita mungkin mencuri, menzalimi orang lain, di saat kita minta maaf juga kita iringi dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita bertobat, tapi perbuatan zalim tersebut kepada sesama saudaranya, itulah yang akan menjadi pemberat di saat mizan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada orang yang datang, si fulan di dunia pernah menzalimi saya. Akhirnya apa yang terjadi? Pahala, karena tidak ada dinar, tidak ada dirham, tidak ada rupiah, tidak ada dolar,
Yang ada hanya pahala, ya pahala itu yang diberikan kepada orang yang dizalimi. Bahkan kalau sudah sampai habis, tinggal dosanya ya sudah. Karena sudah pahalanya sudah ada, maka dosanya orang yang dizalimi yang dimasukkan. Nah, ini dalam sebuah hadis itu tadruna manil muflis. Tahukah kalian tentang orang-orang yang merugi, orang yang bangkrut? Ya, orang yang bangkrutnya itu begitu banyak, bahwa pahala yang banyak, pahala sholat, pahala puasa, pahala semuanya pahala di bawah. Akan tapi karena berbuat dolim, belum minta maaf kepada saudaranya, akan datang pula si A datang, diambil pahalanya dan seterusnya. Kalau dosa-dosa yang berkaitan dengan bermuamalah, tentu kita harus segera meminta maaf. Nah, kalau orangnya sudah meninggal dunia, ya sudah. Resepnya cuma satu, perbanyak amal, perbanyak pahala, karena nanti pahala yang akan dibayarkan. Mau minta maaf kepada putra putrinya ya tidak bisa. Mau kita mendoliminya kepada ayahnya, nah, itu sudah resepnya itu. Kalau memang orangnya sudah meninggal dunia, itu perbanyak amal, karena amal kita nanti akan diambil yang diberikan kepada orang yang kita dolimi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi dosa apapun selain kesyirikan Allah akan tapi masih tetap liman yasha, siapa saja yang dikehendaki. Karena Allah sudah berkehendak, tentu seorang hamba tersebut akan menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah wanita berzina. Dia hanya gara-gara mengambilkan air, kemudian dia berikan kepada seekor anjing yang saat itu sudah mau mati. Andaikan dia tidak diambilkan air, maka anjing itu akan mati. Ternyata syakarallah, Allah malah bersyukur, berterima kasih kepada wanita berzina tadi, dan Allah mengampuni dosa tadi. Subhanallah, wanita berzina mendapatkan ampunan dari Allah SWT hanya gara-gara dia ambilkan air, kemudian diberikan kepada seekor anjing. Jadi terima yasha. Kalau Allah sudah mau berkehendak mengampuni, tentu siapapun pasti akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan syirik, nah syirik ini ada dua. Ada syirik akbar, ada syirik shaghir. Akbar ini besar, shaghir ini kecil. Syirik akbar musawatun ghairullah billah. Jadi menyamakan selain Allah supaya sama dengan Allah. Nah, jadi menyamakan benda atau apapun, dianggapnya ini adalah sebagai Rabb, sebagai Allah Subhanahu, tempat sandarannya, tempat berdoanya, tempat beribadahnya. Padahal inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua hidupku ya hanya untuk lillah, mestinya lillah, bukan untuk lifulan, bukan untuk berhala, bukan untuk. Inilah yang didakwahkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau berada di Ka'bah di Makkah Al-Mukarramah. Begitu banyak berhala. Nah, disitulah. Nah, cuma berhala itu belum dihancurkan oleh Rasul, belum punya kekuatan. Nah, kapan berhala-berhala dihancurkan? Ya, ini adalah di saat terjadinya Fathu Makkah. Pembukaan kota Makkah itu terjadi di tahun 7 Hijriah. Jadi setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, kemudian Madinah sebelah utara dari Makkah sebelah utara, kemudian 7 tahun berikutnya dia buka kota Makkah dan menghancurkan seluruh berhala-berhala yang dijadikan sarana melakukan kesyirikan ini. Jadi berdoanya mintanya kepada Allah, akan tapi melalui patung Lata, patung Uzza, patung Wa, ada patung Suar, ada patung Ya'uq. Nah, ternyata ini adalah putranya Nabi Adam alaihissalam, putranya orang yang soleh, anak-anak yang soleh. Kemudian di saat meninggal dunia, ternyata ini dijadikan sesembahan. Alhamdulillah tadi. Ada syirik kecil. Nah, ini nggak sampai kepada yang besar. Cuma syirik kecil kalau ditumpuk terus menerus, ya lama-lama ya jadi akbar juga, jadi besar. Syirik kecil itu ya ini adalah Arya, kata Rasulullah
Rasulullah, inna akhwafa ma akhwafu alaikum, sesungguhnya yang aku paling takuti dari kalian ia adalah syirik kecil. Kalau syirik besar sudah jelas sahabat paham. Kalau bagi yang beriman sudah paham. Tapi yang aku takutkan kalian melakukan syirik kecil. Kalau para sahabat bertanya, "Wa masyirku, apa syirik kecil itu ya Rasulullah?" Arya, yakni adalah kesombongan. Jadi kalau ada riya, ada kesombongan, berarti sudah melakukan syirik kecil. Bisa ini sombong, bisa ini sombong, bisa ini sudah melakukan kesyirikan. Kalau syirik sogir saja, syirik kecil ditumpuk, alhamdulillah bisa jadi syiriknya juga akan merebak jatuh pada syirik akbar. Jadi batal keimanan. Alhamdulillah. Bulan yang bernama Fir'aun bahkan sampai dia mengaku sebagai Tuhan. Berarti dia sudah melakukan syirik akbar. Karena awalnya dia kesombongan aja, dia sombong, dia jadi raja, punya pangkat ini dan lain sebagainya. Tetapi di saat dia mengatakan sebagai Tuhan, mengaku sebagai Tuhan, maka dia jatuh ke dalam syirik akbar. Awalnya dia kesombongan, tapi kesombongannya lama-lama jatuh kepada syirik akbar. Bapak Ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah, ini ancaman bagi orang-orang yang melakukan syirik. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi jannah. Siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, haramallah, Allah akan mengharamkan baginya masuk surga. Jadi melakukan kesyirikan Allah haramkan surga. Tempatnya ma'wa benar. Tempatnya dia adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa perkara-perkara yang banyak terjadi di masyarakat, di sekitar kita. Ini memang kapasitasnya masih syirik kecil. Akan tapi kesyirikan kecil ini bisa jadi lama-kelamaan kalau dipupuk, maka dia akan menjadi syirik yang besar. Yang pertama, banyak sekali yang menggantungkan dirinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ada jimat, ini sudah banyak menggantungkan diri kepada jimat. Di saat kecelakaan dan untuk bawa jimat selamat ini, yang rusak hanya sepedanya, tulangnya tidak apa-apa, kulitnya tidak apa-apa, badannya tidak apa-apa, yang rusak hanya motornya ini, gara-gara jimat ini. Hati-hati. Kita pasang ketika masuk ke dalam sebuah rumah, kadang di rumah itu ada benda jimat putih, kertas putih di atas pintu, dipaku lagi. Kemudian ya berbagai macam syaitan itu menggoda anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Jadi wa ala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi. Berdoa kepada selain Allah. In aradani Allah bidurrin hal hunaka syifatu. Jadi hasbi Allah, semestinya tempat bergantung kita yakni adalah Allah Subhanahu wa taala. Tempat bergantung kita adalah, jangan bergantung kepada jimat, jangan bergantung kepada rumah, jangan bergantung kepada ini, jangan menyandarkan diri kita kepada siapapun. Semuanya sandarkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ke jimat. Bagaimana supaya mengenal Allah? Tentu ya adalah dengan berpegang teguh dengan petunjuk Allah yang adalah Al-Quran. Dalam sebuah hadis, Al-Quran itu diibaratkan tali oleh Rasulullah. Dan tali yang di atas itu adalah Allah. Sementara kita ini ada di bawah. Nah, kita ini mau pegang tali tersebut atau tidak? Kalau kita berpegang teguh kepada tali yang
itu adalah Al-Quran kali. Nah ini, jadi adalah hablun mamdudun minallah. Jadi Al-Quran itu sebuah tali. Maka supaya tidak menjadi bergantung kepada hal yang lain, maka tentu kita butuh Al-Quran Karim supaya kita connect dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak bergantung kepada Al-Quran, tentu tali tersebut ya berarti yang di atas itu bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggantungkan dirinya kepada jimat. Dan ini banyak sekali sabuknya atau cincinnya. Wah ini cincinnya dari sana, ini sudah didoain. Ini kalau dipukul orang pakai cincin tidak apa-apa, ini ditembak aja tidak mati. Nah ini dibunuh ini dan sebagainya. Alhamdulillah, berarti kepercayaannya ini sudah banyak. Ini kalau sudah percaya kepada jimat, kepada hal-hal yang seperti ini, dia tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, orang tersebut pasti akan jatuh ke dalam kesyirikan. Bisa jatuh dalam kesyirikan. Alhamdulillah, bisa batal keimanan. Percaya kepada ini, kepada jimat, percaya kepada hal-hal yang tentunya bukan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Kemudian mencari keberkahan di makam orang-orang yang soleh. Beberapa pekan yang lalu di mana bukan itu ada rombongan, ada berapa mison itu ingin ke makam seseorang. Nah, jadi saya ikuti perkembangan dia di status WA-nya. Wah, alhamdulillah, ternyata makamnya itu dihias bunga yang begitu berwarna-warni. Bunganya nggak tanggung-tanggung lagi, melati asli lagi. Alhamdulillah. Jadi mencari keberkahan di makam orang-orang yang soleh. Alhamdulillah. Padahal ini larangan. Nabi Nuh alaihissalam sudah mengatakan, menyampaikan kepada umatnya, menyampaikan kepada umatnya untuk beribadah kepada Allah. Sementara umatnya Nabi Nuh berkata, la tadarunna alihatakum, jangan kau tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian, yakni Tuhan Wad, Suwa, Yagus, Ya'ub, dan Nasr. 5 orang ini adalah 5 anaknya Nabi Adam alaihissalam. Ketika mereka 5 ini meninggal dunia, lama-kelamaan di zamannya Nabi Nuh, mereka disembah, dijadikan patung berhala. Alhamdulillah. Termasuk Rasulullah SAW sudah melarang, jangan jadikan makam para nabi itu sebagai masjid kalian. Nah ini. Lantas bagaimana kalau kita sekarang ke Madinah? Ternyata Masjid Nabawi itu sudah sampai ke sebelah timur, sampai nabrak rumahnya Rasul. Ini ibaratnya Masjid Nabawi, maka rumahnya Rasulullah sebelah timurnya. Nah, saat itu masjidnya ya masih kecil, tapi sekarang tidak. Masjidnya semakin ke sebelah utara, kemudian sebelah ke timur, sehingga seakan-akan makamnya Rasulullah SAW itu berada di area Masjid Nabawi, seakan-akan begitu. Ternyata tidak, tetap terpisah. Bahkan para ulama-ulama dahulu bagaimana supaya makam Rasulullah ini tidak disembah, dibakar. Awalnya mau dibakar kotak. Oh ini nanti akan menyamai Ka'bah. Akhirnya dibuatlah segi 5. Jadi di dalam itu ada segi 5. Ada makam Rasulullah, makam sahabat Abu Bakar As-Siddiq, kemudian di belakangnya lagi makamnya sahabat Umar bin Khattab. Nah ini di kotak dibuatlah segi 5. Kalau tidak salah sebelah utara itu yang ujung, ya apa ibaratnya kayak bentuk rumah-rumahan. Jadi dibuatlah segi 5. Kemudian dengan perkembangan zaman akhirnya dari segi 5 itu pernah rontok, pernah hancur, pernah terbakar, dibangun lagi segi 5. Kemudian di luarnya sekarang malah dilapisi ya seperti Ka'bah, ya kotak lagi, kembali lagi. Tapi di dalam sudah ada pembatas ya segi 5 itu. Bahkan para polisi kalau kita melihat
Haram. Mau doa bagaimana? Cukup hanya Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Abu Bakar As-Siddiq, Assalamualaikum ya Umar Al-Faruq. Sudah cukup. Kalau doa lama-lama itu mesti ditarik dengan polisi. Haram. Mencari keberkahan di makam orang-orang yang soleh. Termasuk makamnya Rasulullah, kita dilarang menjadikan makam-makamnya para nabi itu dijadikan sebagai masjid. Lantas bagaimana Masjid Nabawi? Tidak, tetap Rasulullah ya tetap berada di rumahnya, cuma hanya gara-gara perluasan Masjid Nabawi semakin ke timur, semakin ke timur dan juga ke utara, semakin ke barat. Kalau masjidnya yang menghadap kiblatnya menghadap ke selatan ini. Jadi berdoa, kita boleh berziarah ke makam siapapun boleh, silakan. Tetapi kalau sudah mencari keberkahan, naudzubillah. Bahkan saya pernah ngobrol dengan asli penduduk Madura itu sebenarnya air sumur katanya. Ada teman saya katanya, dia kerjaannya nggak punya kerjaan, dia hanya cerita bahwasanya makam simpulan ini dulu begini ceritanya begini. Ya sudah, dia hanya jualan air. Padahal air itu waktu kecil saya biasa main di situ. Kalau sudah haus ya minumnya di situ sudah. Dan sekarang air itu ya pokoknya ditempatkan, dimasukkan ke botol, ya ikhlasnya. Ya hanya itu pekerjaannya. Alhamdulillah. Jadi mencari keberkahan di makam-makam seseorang. Ya boleh kita berziarah. Rasulullah pernah bersabda, "Kuntu na'aidukum an ziyaratil qubur fazuruha." Aku dahulu pernah melarang kalian berziarah ke makam. Fazuruha, nah, karena ketika sudah imannya para sahabat sudah kuat, fazuruha, maka berziarahlah kalian. Nah ini, jadi kita boleh berziarah ke Wali Songo, silakan. Wali 5, Wali 10. Karena memang programnya travel itu bermacam-macam kan. Ada yang mau 9 ya Wali 5 Jawa Timuran. Ada Wali 9 berarti sampai Jawa Barat. Ada yang 10 sampai Bali Pak. Nah ini sampai ke Bali Wali 10 bermacam-macam juga pakai. Bahkan ada sampai beranggapan kalau sudah ke Wali 9 sekian kali sudah dapat umroh, naudzubillah. Pahala umroh dari mana ini? Mendingan kan dikumpulkan uangnya dan langsung berangkat umroh. Walaupun beli paket yang murah, bisa enggak ini. Jadi keberkahan, mencari berkah, alhamdulillah. Boleh kita berziarah, akan dan jangan sampai kita minta. Saya pernah ke Banyuwangi, ya Allah, rombongan itu tahu-tahu berhenti. Saya nggak tahu kalau itu makam. Tahu-tahu berhenti, kemudian saya tanya berhenti di mana? Wah ini apa istilahnya kok? Ya itu makam. Ya karena masuk ke dalam makam, kemudian di dalam rombongan itu ada 2 orang yang Kristen. Ya saya ngobrolnya ya di luar aja sudah. Daripada saya masuk, mendingan ngobrol di luar sama teman yang kebetulan dia beragama Katolik dan juga Kristen dia. Ya 2 orang ngobrol aja. Tidak masuk Pak, sudah saya di sini aja. Nah, padahal mempersilahkan ya masuk Pak, sudah saya di sini aja. Jadi dalam satu rombongan 3 orang tidak masuk. Ya saya dan 2 orang yang Kristen itu. Alhamdulillah. Jadi kita boleh sebenarnya, cuma khawatir. Ya boleh saja kita masuk ke makam, mendoakan, boleh, silakan. Tapi kalau sudah meminta keberkahannya, nah ini salah. Sholat, saya pernah berdakwah sholat. Saya kalau sholat di masjid gak khusyuk. Kenapa gak khusyuk? Gak ada gambarnya saya. Kalau di kamar saya kan ada gambarnya saya. Jadi sholatnya di depan saya lebih khusyuk. Alhamdulillah. Ini sudah terjadi. Di mana kan ada gambar saya ada di depan, dia sholat. Allah alam sekarang orangnya pindah kemana, rumahnya sudah dijual ini. Allah alam pindah kemana. Kemudian ada mencari keberkahan di batu ini, berdoa di depan batu berhala. Bahkan gambar
gambarnya Syekh dipajang kemudian disembah, kalau nggak sholat di depan gambarnya itu kayaknya nggak afdol ya. Alhamdulillah. Bernadar kepada selain Allah tak boleh berjanji, tapi kalau memang ingin berjanji bernadar ya tentu dengan billah, sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala, bisa menggunakan huruf ba, bisa menggunakan huruf wa, billahi wallahi. Jadi kalau kita berjanji ya ucapkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai berjanjinya, bernadarnya kepada selain Allah. Sumpah pocong, wah bahaya. Salah khawatir masuk ke dalam kesini. Kalau sudah bersumpah dituduh, kemudian dituduh mencuri, sudah mengatakan sudah cukup billahi wallahi, kemudian kok masih dituntut harus sumpah pocong, sudah katakan tidak, cukup dengan billahi wallahi. Kalau memang sudah nggak percaya sudah sumpah pocong dan sebagainya. Alhamdulillah, benar boleh kita berjanji, tapi alangkah lebih baiknya ketika kita berjanji selalu iringi dengan ucapan insyaallah, karena Allah yang mengetahui tentang nasib kita, tentang apa yang akan kita lakukan besok dan seterusnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita ini sudah bernadar kepada Allah, ya tunaikan. Tetapi kalau bernadarnya kepada selain Allah, ya jangan ditunaikan. Yufuna bin nadr, mereka ini menunaikan nadar atau janji. Wa yakhafuna yawman, dan takut pada suatu hari, karena syarrun mustatira, adab Allah itu ada di mana-mana. Nah, jadi bolehlah kita berjanji, bersumpah, akan tapi sumpahnya dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Sumpah berbeda, ini salah. Nah, salah. Jadi bersumpahnya kepada selain Allah, ini perkara-perkara ini enteng, sering dilakukan oleh masyarakat, khawatir jatuh dalam kesyirikan. Kemudian yang berikutnya ada isti'adah, minta kepada selain Allah, berdoa kepada makam, di depan makam, berdoa di depan gambar. Alhamdulillah, mintanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, minta kepada dukun. Kita boleh minta, jadi minta doa kepada orang yang masih hidup boleh, silakan. Pak, saya besok mau safar, mohon didoakan. Minta tolong doakan, saya mau melahirkan supaya lahirnya lancar, boleh. Kita minta boleh. Tapi kalau sudah orang yang meninggal dunia, ini ya harus tetap mintanya langsung kepada Allah, jangan minta kepada orang yang sudah meninggal. Isti'adahnya, padahal kita yang selalu berdoa kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada Engkau lah kami menyembah, nasta'in, dan kepada Allah kami meminta pertolongan. Jadi isti'adahnya harus kepada Allah SWT. Apapun permasalahan kita di dunia ini, mintanya hanya kepada Allah SWT. Jangan minta kepada selain Allah. Karena kalau selain Allah, apa yang dimiliki? Minta kepada, mohon maaf, pejabat. Jabatannya hanya 5 tahun. Setelah itu dia sudah tidak punya apa. Minta kepada orang yang ini punya pangkat, punya kekayaan dan lain sebagainya, percuma. Lebih baik kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hajat kita, apapun hajat kita, jangan minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Jin, wa annahu kana rijalun minal ins, ada orang rijal, laki-laki dari manusia, yang ya'uduna birijal, ada yang minta kepada manusia, minal jin, baik itu dari jin. Mintanya kepada jin. Datang kepada dukun, sebulan bagaimana besok supaya ramai jualannya. Alhamdulillah. Nah, ini isti'adahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang mau lancar rezekinya, perbanyak sedekah. Perbanyak sedekah. Semakin sedekah kan semakin banyak didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, bisa sholat
wadduha dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya sudah isya ya. Tatoyur itu ta'ir, burung. Artinya burung itu tatoyur. Percaya kepada suara-suara burung atau sial. Kejatuhan cecak, waduh, sudah jadi berangkat kerja di rumah saja. Ini nanti ada kecelakaan oleh mereka. Nah, ini namanya tatoyur. Ada suara burung bunyi, kayak burung apa itu ya? Cicit. Nah, nanti ada tamu ini hari ini. Betul ada tamu, tapi ya jangan sampai percaya. Nah, saya dulu di Trenggalek waktu kecil ada burung ini, bahan mesti ngomong. Ayo di rumahnya dibersihkan, disapu orang lain. Kan lagi ada tamu. Betul ada tamu. Entah itu siangnya atau malamnya ada tamu. Oh, saya. Awalnya saya juga percaya, tapi kalau sudah tahu hadisnya, ya lebih baik kita jangan bertatoyur, merasa sial, ada apa ya, kok ini dan lain sebagainya. Tiarah namanya tatoyur. Man raddat mutayarah min hajatin faqad asyraka. Ini siapa yang telah berbuat tiarah faqad asyraka, maka dia sudah melakukan kesyirikan. Sepele, Pak. Saya aja waktu kecil, mbah itu mesti ngomong, ada ini, wah akan ada begini, ada ini, akan ada begini. Kemudian yang berikutnya sihir. Sihir ini jelas Rasulullah SAW bersabda, ya dulu nanti tidak akan masuk surga mudminul khamar, orang yang suka minuman khamar, qati'ur rahim, pemutus tali silaturahmi, wa musaddiqun bis-sihri, dan orang yang percaya kepada sihir. Kita datang kepada dukun, sholat kita enggak diterima 40 hari. Mau nanya hari apa yang baik untuk acara pernikahan, ya sudah bismillah. Hari apa Pak? Sudah hari Ahad aja, kan libur. Nah iya sudah selesai. Hari jamnya sudah jam 8, jam 9. Karena kalau kita nanya kepada dukun itu mesti dijawabnya kadang hari baiknya hari ini jamnya nanti ya jam 5.30 sore menjelang maghrib. Nah, akhirnya apa itu? Maghribnya yang nggak sholat, isanya ya bisa jadi malam atau bisa jadi asarnya juga hilang karena dirias dulu, isanya maghribnya hilang dan seterusnya. Ini yang tidak. Bahkan ada yang sampai itu acara pernikahan temu nih kapan Pak? Oh besok setelah subuh Pak. Ya Allah, ada itu. Alhamdulillah ini. Jadi melakukan sihran, melakukan jimat dan lain sebagainya, la yadulunal jannah. Karena yang tahu tentang yang gaib, tentang sihir hanya Allah, tentang gaib ya hanya Allah Subhanahu. Banyak sekali perkara-perkara yang bisa menjatuhkan kita ke dalam kemurtadan. Lesan kita bisa masuk surga hanya gara-gara syahadat. Kalau sudah sadar ngomong ingin murtad gitu aja sudah sah, sudah langsung keluar dari Islam. Salah satu contoh muadzin yang ingin menikahi orang wanita kafir, saya ingin menikahi kamu. Syaratnya satu, kamu harus keluar dari agama Islam. Sudah, saya murtad dan ingin menikah, selesai, batal sudah imannya. Dan di saat dia menikah, dia belum tidur bersama istrinya, Allah sudah ambil nyawanya. Alhamdulillah, hanya gara-gara lisannya. Maka hati-hati di dalam hal kesyirikan. Syaitan itu sangat pandai, caranya menggelincir di saat, bahkan di saat mau sakratul maut, syaitan itu juga akan datang. Malaikat datang. Tiba-tiba syaitan itu berubah dengan wajah mbak kita, katakan ini mbahmu aja gini kok. Ini syaitan supaya tidak bersyahadat, supaya tidak mengucapkan kalimat tahlil di akhir hayatnya ini. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma inni as'aluka huda wat tuqa wal afafa wal ghina, dan doa-doa yang lain. Atau pakai bahasa Indonesia, ya Allah minta hidayah, wafatkan aku dalam keadaan husnul khatimah,
Itu aja. Insya Allah iman dan ketakwaan kita sampai akhir hayat kita, sampai kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallahi wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.